Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Adha, ya, hari raya kurban, begitu kalau kata orang Indonesia. Kita coba bicara ya sedikit tentang Idul Adha dari sisi yang lain, ya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, pengetahuan yang Allah buka buat kita semua. Sekarang pemirsa silakan buka surah As-Saffat, ya, surah ke-37 mulai dari ayat 99 sampai ayat 113. Ayat berapa tadi? 99 sampai 113. Saya akan baca ayatnya dan saudara perhatikan terjemahannya ya. Saudara perhatikan terjemahannya dan berdoalah kepada Allah ketika saya membaca ayat-ayat ini. Dan biasakan pemirsa, ketika saya membaca ayat, saudara paling tidak ada terlintas di hati, pikiran untuk berdoa pada Allah. Karena ketika saya baca ayatnya dan saudara mendengar ayat yang saya bacakan, sesungguhnya benar-benar turun banyak sekali rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Shadaqallahul azim. Ayat 99 sampai 113 ini mengisahkan tentang perjalanan yang mengharu biru dari seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, ya, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalam. Saya pemirsa yang dirahmati Allah ya, atas bekal surah ini, saya melakukan alhamdulillah dan mengajarkan apa yang disebut dengan peremajaan harta, aset, oke. Termasuk nanti saya pakai juga di organisasi pengelolaan harta atau aset juga, siklus, ya. Siklus harta atau aset, kemudian pertambahan harta atau aset, perbaikan juga,
kualitas ya dari harta kita dan aset gitu. Kelihatannya kan kayak jauh ya. Apa tuh maksudnya Ustaz? Emang kalau belum saya turunin, kadang-kadang istri saya aja tuh masih nggak ngerti. Ya, teman-teman di kanan kiri saya gitu. Tapi inilah yang terjadi dari pengajaran Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalatu wassalam. Nanti pemirsa kalau sudah ngikutin ini akan malu tuh. Kalau masih nyimpen motor tahun 2000, masih nyimpen mobil Kijang ya tahun 99, tahun 98. Karena nggak pernah diremajakan. Sedikit saya beri kata pengantar. Dari nggak ada Nabiullah Ismail sampai kemudian ada kan. Nabi Ibrahim mengejar nih, berusaha betul supaya bisa punya anak. Sampai di ayat 99 bolehlah kita bawa Nabi Ibrahim bilang begini kepada Siti Sarah istrinya. Ya. Dan juga Siti Hajar, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku mau pergi ke Tuhanku, ya, mudah-mudahan dia memberikan aku petunjuk. Nah, proses pencarian beliau dan pencarian hidayah, juga usaha dakwah dan kepengen punya anak yang namanya Ismail, sampai kemudian Nabi Ibrahim kan punya Ismail akhirnya itu. Nabi Ibrahim punya Ismail, dia nikmati itu Ismail bersama Siti Hajar. Lalu kemudian tambah gede, begitu sudah bisa diajak lari kira-kira begitu, diminta sama Allah. Lihat, perhatikan siklusnya. Begitu diminta sama Allah, ya, Nabi Ibrahim bingung. Dia ceritakanlah kepada Ismail peristiwa mimpinya Ibrahim alaihissalam sebagai ayah. Dia menyembelih, disuruh perintah untuk menyembelih Ismail, disampaikan kepada Ismail. Dan Ismail alaihissalam kemudian menerima. If'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Lalu kemudian Ismail dikisahkan kan dikorbankan tuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mau disembelih, begitu jadi, subhanallah, Allah ternyata mengganti Ismail dengan kambing gibas yang besar. Ismail tidak jadi kemudian dikorbankan, memang itu ujian buat Nabi Ibrahim, tapi kemudian muncullah yang namanya Ishak sebagai hadiah dari Allah. Nanti Ishak ini kita pelajari dari surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat surah ke-51.